tetap semangat ya walaupun energi kita sudah terkuras habis belajar sama anak-anak dari pagi. Setengah berapa kita masuk sekarang ya? 1. Baik, terima kasih untuk waktunya dalam pertemuan ngobrol kita acara rutin kali ini. Saya ingin berbagi praktik baik kita, bukan berarti saya berdiri di sini ingin menjadi paling pintar, ingin menggurui teman-teman semua, tidak. Tapi di sini saya ingin berbagi praktik baik, ingin berbagi sharing pengalaman bersama dengan rekan-rekan semuanya supaya pendekatan yang bagus dalam kurikulum Merdeka saat ini yaitu deep learning bisa kita terapkan bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah kita tercinta SDN Sukamaju 10. Baik, karena mukanya sudah muka-muka lelah semua, yuk kita biar semangat, biar kita sama ini semua konsep tentang materi baru deep learning. Kita ice cream dulu yuk ibu. Oke, yuk kita semua berdiri. Nah, dalam ice cream kali ini nanti kita bisa menerapkan juga ke anak-anak kita di kelas kita masing-masing. Ini cocok untuk level 1 maupun sampai grade kelas 1 sampai kelas 6. Yaitu 4 kata ajaib. Apa yang pertama ya ibu? Minta. Oke, minta maaf. Yang kedua, yang ketiga, terima kasih ya. Permisi. Tapi ada kombinasinya nih, ada gerakannya, biar lebih asik dan ada tepuk tangannya. Yuk kita coba perhatikan saya dulu ya teman-teman semuanya ya. Ini sama teman-teman, mohon maaf ya Bu Ibu. Iya, karena kita akan sejawab semua. Oke, kamu balik ya. Ya enak sama balik aja. Jadi kan kalau saya bilang tepuk 4 kata ajaib, kita prok, minta maaf. Nah minta maafnya bersalaman seperti ini. Aku boleh minta tolong balik ke depan? Iya. Oke ya. Jadi berpasangan ya Bu Ibu. Yuk tepuk 4 kata ajaib. Minta maaf. Minta tolong. Terima kasih. Permisi. Seperti itu. Bisa? Bisa. Oke, sekali lagi kita lebih semangat ya. Ayo, aku di sini aja boleh? Boleh. Lebih semangat, lebih cheerful biar nanti anak-anak kelas kita juga bisa memberikan contoh supaya diteladani 4 kata ajaib. Tepuknya yang semangat ya Bu Ibu. 4 kata ajaib. Minta maaf. Minta tolong. Terima kasih. Permisi. Baik, ibu-ibu masih semangat? Luar biasa. Karena kita sudah mulai masuk ke dalam topik pembahasan intinya tentang deep learning. Maaf ya aku pakai tongkat ini karena tunjuknya agak jauh. Nah, dalam konsep deep learning atau pembelajaran yang bermakna yang akan kita terapkan di semua level 1 sampai level 6 atau kelas 1 sampai 6 ini terdiri dari 4 tahapan, dimulai dari kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dan dimensi profil lulusan. Ada 8 kalau tidak salah. Yang tadinya dalam kurikulum Merdeka awal kita ada berapa ya? Ada 5 yang dikenal dengan dulu ada PU5. Nah kalau sekarang nanti muaranya ada di dimensi profil lulusan. Nah ini keempat komponen tersebut saling terintegrasi satu sama lain. Dimulai dari yang pertama yaitu kerangka pembelajaran. Apa saja sih kerangka pembelajaran di dalam konsep deep learning ini? Yang pertama ada lingkungan pembelajaran yang warna biru tua ini, monitor seperti ini. Kemudian ada pemanfaatan digital. Kita ketahui pada saat ini semua serba zaman canggih, era teknologi yang canggih. Jangan sampai kita guru juga lebih kalah, bukan masalah menang dan kalah, tapi jangan sampai kita tertinggal dengan anak-anak peserta didik kita. Banyak sekali inovasi pembelajaran sekarang di era digital, termasuk penggunaan Anyboard ini. Kemudian ada kemitraan pembelajaran dan juga praktis pedagogis. Jangan lupa komponen dari kerangka pembelajaran yang terjadi di 4 hal tersebut. Selanjutnya, selain kerangka pembelajaran, turun kembali yaitu tentang pengalaman belajar siswanya. Seperti kita ketahui sebelumnya, zaman-zaman kita waktu kuliah, kemudian mengikuti berbagai pelatihan PPG dan segala halnya, itu dari taksonomi Bloom yang ada C1 sampai C6 masih ingat Bapak Ibu? Ibu semua di sini masih ingat?
Nah, kurang lebihnya dalam pengalaman belajar ini dibuat resume-nya menjadi 3 hal kerangka pembelajaran anak-anak, dimulai dari memahami dulu jalur menitnya. Oke, setelah anak-anak paham, baru mengaplikasi atau menerapkannya dalam konsep deep learning. Yang terakhir adalah direfleksikan atau merefleksi. Apakah cukup hanya 2 langkah tersebut? Tidak. Kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu ada prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan deep learning. Apa saja sih prinsip pembelajaran dalam deep learning? Ada 3 juga, yaitu ada berkesadaran yang sebelah sini, biru dengan terpon biru. Nah, berkesadaran, apa itu berkesadaran? Kalau kerennya sih, nama kerennya dalam konsep pendekatan deep learning ini adalah mindful learning. Mindful learning, jadi sadar. Jadi siswa itu datang ke sekolah sadar dari dalam dirinya, internal diri, oh saya datang ke sekolah emang ingin belajar. Dia punya kesadaran penuh. Jadi dia akan fokus, itu tujuannya. Kemudian yang kedua, yaitu bermakna. Kayak ini, dari sini, sini. Bermakna. Pembelajaran yang bermakna, jadi tidak hanya secara teori doang dia bisa, tapi gimana nantinya dia bisa menerapkannya atau mengaplikasikannya atau menghubungkan materi yang sudah dia dapat dari gurunya atau dari berbagai sumber di sekolah, bisa dikoneksikan ke kehidupan sehari-harinya atau di lingkungan tempat tinggal dia berada. Karena kan lingkungan atau background anak-anak kita berasal dari tempat yang berbagai macam, berbeda-beda. Dimana dia dapatnya teorinya dihubungkan, dikoneksikan supaya pembelajaran itu bermakna betul-betul dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah menggembirakan, tentu saja supaya bisa benar-benar terikat ke dalam kesatuan diri anak. Kalau dia tidak happy, tidak enjoy, tidak gembira dalam proses selama di sekolah, itu akan kayak sia-sia, cuma kayak rutinitas datang ke sekolah. Jadi dari yang pertama tadi ada namanya mindful learning, kemudian ada meaningful learning, dan juga yang terakhir joyful learning. Jadi 3 hal inilah yang paling ditekankan dan digadang-gadang lagi ngehitsnya di era pembelajaran saat ini dengan konsep deep learning. Nah yang terakhir, ketiga hal ini tujuannya muaranya nanti inginnya, cita-citanya, harapannya itu bisa menghasilkan atau menciptakan 8 dimensi profil lulusan. Yang tadi kata Bu Ade, oh kita kan sebelumnya sudah ada 5 nih, yang belum 5 pada saat awal-awal kurikulum merdeka. Nah ini tinggal ditambahin aja Ibu, dari yang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kolaborasi, kreativitas, kemandirian. Nah ini kan 1, 2, 3, 4, 5 memang sudah ada di P5. Tinggal 3 tambahin, yaitu kesehatan, kewargaan, dan komunikasi. Nah itu saja, jangan lupa ya kita ini saling berbagi. Nanti siapa lagi di antara teman-teman yang mungkin ikut pelatihan dimanapun atau dapat sumber dari berbagai manapun, yuk kita sama-sama belajar bersama, kita saling sharing pengalaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kata-kata atau sikap saya kurang berkenan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau bertanya tentang konsep deep learning. Kalau ada yang belum paham, nggak apa-apa. Dipersilakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Apakah sudah jelas semua? Jelas. Berarti bukan aku Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Selamat siang.